Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Ardina ingin menjelaskan PPT tentang pengaruh sosial media dan brand awareness terhadap keputusan pembelian, studi kasus mahasiswa IGN Langsa Fakultas FEBI. Dari latar belakang tersebut bisa dijelaskan tentang sosial media. Sosial media menurut Kotler dan Keller merupakan suatu aktivitas komunikasi pemasaran yang menggunakan media elektronik dalam menarik konsumen atau perusahaan dalam berbagai bentuk seperti gambar, tulisan, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesadaran citra perusahaan dan untuk meningkatkan penjualan. Ada juga brand awareness. Brand awareness merupakan tingkat kesadaran di mana konsumen sebagai calon pembeli mengingat sebuah produk tersebut. Jika konsumen mengetahui suatu merek, maka konsumen tersebut akan tertarik untuk membeli merek tersebut. Namun berbeda dengan konsumen yang tidak mengetahuinya, pasti mereka akan ragu membeli atau bahkan tidak ingin membeli produk tersebut. Di sini juga ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan salah satu tahap dalam proses pembelian. Sebelum perilaku pasca pembelian, dalam memasuki tahap keputusan pembelian, sebelumnya konsumen sudah dihadapkan pada beberapa alternatif sehingga pada tahap ini konsumen akan melakukan aksi untuk memutuskan membeli produk tersebut. Jadi dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah apakah sosial media berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow? Apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow pada mahasiswa FEBI IGN Langsa? Dan apakah sosial media dan brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow? Adapun yang dijadikan tujuan penelitian adalah yang pertama untuk mengetahui apakah media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow pada mahasiswa FEBI IGN Langsa. Yang kedua untuk mengetahui apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow pada mahasiswa FEBI IGN Langsa. Yang ketiga untuk mengetahui apakah media sosial dan brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk MS Glow mahasiswa FEBI IGN Langsa. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian yaitu secara teoris, penelitian berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan secara praktis, peneliti berharap dapat digunakan dalam sebagai bahan referensi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan sosial media dan brand awareness dalam melakukan keputusan pembelian. Masuk ke landasan teori. Sosial media merupakan sarana untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi secara online yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan organisasi melalui jaringan yang terkait dan bergantung serta diperkuat oleh kemampuan dan mobilitas teknologi. Adapun indikator sosial media. Yang pertama, pembuatan konten, berbagi konten, menghubungkan konten, dan pembangunan konten. Ada juga brand awareness. Brand awareness berarti menunjukkan kesanggupan konsumen dalam mengingat kembali atau mengenal suatu merek. Suatu pengenalan maupun pengingatan merek akan melibatkan upaya mendapatkan identitas nama dan kemudian menghubungkannya ke kategori produk. Brand awareness juga merupakan kemampuan merek untuk muncul dalam benak pelanggan ketika sedang memikirkan produk yang terkait dan seberapa mudah produk tersebut dimunculkan. Ada juga 4 indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsumen aware terhadap merek. Yang pertama, brand recall, yang kedua, brand recognition, yang ketiga, purchase decision, yang keempat, consumption. Dan keputusan pembelian adalah bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membeli atau tidak membeli, dan kemudian ia memilih membeli, maka ia ada dalam posisi membuat suatu keputusan. Ada 4 indikator keputusan pembelian.
Yang pertama, pilihan produk sebelum melakukan keputusan pembelian. Seseorang konsumen selalu memilih apa nama merek dan produk tersebut dan dari mana produk tersebut dibuat. Yang kedua, pilihan penyaluran sebelum menentukan keputusan pembelian. Para konsumen juga biasanya akan menilai siapa penyalur barang atau produk tersebut. Yang ketiga, waktu pembelian. Seseorang konsumen akan menentukan waktu pembelian apabila barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan dibeli oleh konsumen tersebut. Yang keempat, jumlah pembelian. Konsumen akan memutuskan jumlah pembelian apabila konsumen tersebut sudah membuat keputusan pembelian suatu barang atau produk suatu perusahaan. Yang kelima, metode pembayaran. Setiap keputusan pembelian suatu produk oleh konsumen, uang adalah alat tukar untuk mendapatkan produk tersebut. Penelitian terlebih dahulu. Nimade Puspita Dewi dan Gusti Ayu Imbayani dan Pande Keturibek 2021 tentang pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian yang dimediasi Award of Mount pada Givanda Store dan Pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosial media marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada Givanda Store dan Pasar. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Victoria Tasikutama tentang pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian di PT Nusa Jawara Logistik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada PT Nusa Jawara Logistik. Ada kerangka berpikir, sosial media, brand awareness, dan keputusan pembelian. Maka dari landasan teori dan kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan sebagai hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, HO1-nya, sosial media tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glue. Yang kedua, sosial media berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glue. Yang ketiga, yang HO2-nya, brand awareness tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glue. HA2-nya, brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glue. HO3-nya, sosial media dan brand awareness tidak berpengaruh kepada keputusan pembelian produk MS Glue. HA3-nya, media sosial dan brand awareness berpengaruh kepada keputusan pembelian produk MS Glue. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu kajian yang menggunakan analisis dalam bentuk statistik mendapatkan temuannya. Metode ini adalah bentuk penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis dalam fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Subjek dan lokasi penelitian. Yang lokasi dan penelitian dilakukan pada mahasiswa IAIN Langsa. Waktu dan penelitian dimulai pada bulan Juni 2022 sampai Januari 2023. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa IAIN Langsa. Sampelnya pada penelitian ini, sampel mengambil menggunakan bentuk non-probability sampling. Khusus yang digunakan sampel random sampling. Dikatakan sampel karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan yang ada dalam posisi tertentu. Teknik pengumpulan data. Pada teknik penelitian ini yang digunakan adalah menggunakan kuesioner atau menyebarkan angket. Responden di sini yaitu mahasiswa IAIN Langsa yang sering atau pernah membeli produk MS Glue. Rate-nya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang sangat setuju, atau ada yang kurang setuju dan sangat-sangat tidak setuju. Definisi operasional. Yang pertama, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan agar tidak sulit untuk menafsirkan dan memahami hasil penelitian yang diperoleh oleh data. Sebelum menganalisis data terlebih dahulu akan dilakukan penguji yang digunakan sebagai alat ukur.
Uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas setiap pertanyaan dilakukan dengan menghitung korelasi produk momen antara skor setiap pertanyaan dengan skor total. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu produk. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama uji normalitas, heterokedesitas, uji multikolinearitas, koefisien determinan. Adapun analisis regenerasi linier berganda, yang pertama yaitu metode yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah metode kuantitatif, dan dalam penelitian ini menggunakan metode regenerasi linier berganda. Uji analisis regenerasi berganda merupakan analisis hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Zahara. Di sini saya akan mereview tugas dari Ayana Ardina. Yang pertama, apakah boleh Ayana ketika pada judul tidak tertera huruf kapital pada perawalannya? Dan di manajemen keuangan syariah, pada prodi manajemen keuangan syariah seharusnya tidak disingkat ya. Dan pada MS Glow mahasiswa, bagaimana penulisan yang baik pada MS Glow mahasiswa? Yang kedua juga demikian, rumusan masalah yang ketiga juga demikian. Landasan teori, bagaimana cara penulisannya yang baik, tidak boleh yang tertera seperti ini. Sosial media seharusnya bagaimana penulisan yang baiknya pada kata media. Brand awareness, bagaimana cara penulisan yang baiknya. Keputusan pembelian juga sama. Pada keputusan pembelian bagaimana cara penulisan yang baiknya. Penelitian terdahulu seharusnya berapa di sini penelitian terdahulu? Di sini hanya tertera 2. Dan demikianlah review saya untuk tugas Ayana Ardina. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pereview Maulida Zahra yang telah mereview PPT saya. Benar bahwasannya judul awal tidak boleh menggunakan huruf kecil. Saya sedikit keliru. Kalimat MS Glow sudah benar karena kata MS Glow harus menggunakan huruf yang besar. Tetapi saya kurang menaruh spasi di mahasiswanya. Sosial media ejaannya sudah benar tetapi kurang digaris miring. Karena sosial media itu kalimat bahasa Inggris, jadi harus digaris miringkan. Dan brand awareness juga begitu, ejaannya sudah benar dan saya sudah menaruh garis miring di brand awareness. Begitu juga pada keputusan pembelian sudah benar. Selanjutnya penelitian dahulu kurang 1 karena kurang cukup tulisannya. Baik, terima kasih kepada pereview. Semoga kedepannya saya bisa membuat PPT lebih baik lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.